Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kita masuk dalam pelajaran katekisasi yang bagian ke-9. Kita akan belajar tentang Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita. Jadi inti kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Nah, kita soroti Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Ya, memang apa yang saya bagikan ini secara praktis. Nah, kita bisa dalami dalam pendalaman Alkitab secara pribadi. Nah, untuk itu mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur buat waktu yang sudah kau berikan bagi kami untuk kembali kami belajar dari firman-Mu. Tolong hamba-Mu dan urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan pesan-Mu bahwa kami semakin belajar tentang bagaimana memahami bahwa Engkau adalah center, pusat dari kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dalam urapan Tuhan, kami serahkan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, mari kita cermati gambar ini. Ya, gambar ini kita lihat dan saya akan jelaskan gambar ini. Ya, kita belajar. Gambar ini akan menolong kita. Nah, paling tidak kita akan mendasari dulu mengapa kita mengadakan pertemuan ini. Ya, supaya kita dapat hidup berbahagia. Hidup berkemenangan sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang Kristen yang taat. Ya, Tuhan Yesus haruslah yang menjadi pusat yang menguasai hidup kita. Nggak bisa tidak. Kalau kita adalah anak Tuhan, jadikanlah Yesus sebagai pusat dari hidup kita, yang menjadi center dari hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seorang Kristen yang taat dalam perbuatan dapat digambarkan sebagai salib Yesus Kristus. Kita lihat gambar tadi, salib Kristus. Nah, kuasa kasih Allah bekerja di dalam kehidupan kita yang dilambangkan dengan salib Yesus Kristus. Bagian yang tegak lurus menunjukkan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Allah. Sedangkan bagian yang mendatar menunjukkan hubungan kita dengan sesama, yaitu melalui persekutuan kita dengan orang-orang seiman, yaitu gereja, dan bersaksi penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Inti dari gambar ini adalah yang vertikal itu hubungan dengan Allah, horizontal hubungan dengan sesama. Nah, yang pertama kita belajar Yesus sebagai pusat hidup. Nah, saudaraku, agar kita dapat mengerti bahwa Yesus pusat hidup kita, maka Tuhan Yesus menggambarkan hubungan itu dengan menyebutkan diri kita sebagai ranting atau cabang pohon dan Yesus sebagai pokok pohon anggurnya. Nah, saudaraku, kita lihat ada 6 hal dari Yohanes 15 ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ranting itu cabang tidak dapat berbuah sendiri. Yang kedua, ranting terlepas dari pokok tidak dapat berbuah. Yang ketiga, ranting berbuah bukan usahanya sendiri. Yang keempat, ranting berbuah karena tinggal tetap pada pokok. Kelima, ranting menerima makanan dari pokok. Keenam, ranting yang dipatahkan dari pokok akan kering. Itu kita lihat dalam Yohanes pasal 15. Nah, saudaraku, Yesus seperti nafas dalam hidup. Orang tidak ada nafas, maka orang tersebut akan mati. Orang mati tidak akan mengadakan kegiatan sedikit pun. Ya, hanyalah kalau ada nafas atau nyawa, barulah seseorang dapat bergerak, makan dan minum, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, hidup rohani kita bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian pula kita adalah ranting-ranting dan Tuhan Yesus adalah pokok anggur. Tuhan Yesus sebagai pokok anggurnya. Nah, saudaraku, Yohanes 15 ayat 6 mengatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Dari ayat ini kita bisa melihat pertama, Yesus sudah memilih kita. Yang kedua, janganlah hidup menurut kemauan kita sendiri. Yang ketiga, akibat menurut kemauan kita sendiri terputus dari pokok. Itu esensi dari ayat ini. Nah, saudaraku,
Yang kedua, tinggal di dalam Yesus. Kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa untuk dapat tinggal dalam Yesus, kita harus pertama menuruti perintahnya. Menuruti perintah yang kedua, di manakah perintahnya itu, saudaraku? Jelas di Alkitab. Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Itulah Alkitab. Firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam segala keadaan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang akan dilakukan Yesus di dalam menghadapi persoalan ini? Ketika kita melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, ya saudaraku, apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika kita diperhadapkan dengan niat untuk melakukan yang tidak benar? Ya, kita tidak boleh terlibat di dalam kegiatan yang di dalamnya Tuhan Yesus Kristus tidak dipermuliakan. Atau kita akan malu terhadap Tuhan Yesus jika Dia mengetahui kita berada di tempat itu. Sebagai contoh misalnya, kita tahu kita ini punya penyakit, ya, tapi kita mencoba memakan makanan yang sebenarnya tidak disarankan oleh dokter. Kalau kita makan itu, kita bisa memiliki penyakit yang lebih parah lagi. Karena itu mari kita belajar, ya. Bagaimana mungkin kita bisa memuliakan Tuhan dengan sikap begitu? Kita sadar. Dan begitu banyak kita terjebak dengan keinginan, kemauan dari kita supaya kita memuaskan diri. Kita bertanya, mengapa Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau minum, entah jika engkau makan atau minum, melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya apapun yang saya lakukan itu kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah, adakah rasa malu bagi kita? Tuhan lihat loh, apakah Tuhan dipermuliakan? Dan ini menjadi pergumulan batin kita. Terkadang kita tidak sadar. Nah, puji Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, Yesus haruslah menjadi pusat. Ini prinsip. Yesus harus menjadi pusat atau sumber kehidupan kita. Ya, contoh, air dan sawah. Kalau kita ke sawah, kalau tidak ada air, maka tidak mungkin kita bisa menanam. Ya, tidak ada orang yang dapat menanam padi tanpa air, kan? Nah, demikian juga kehidupan Kristen tidak akan dapat hidup, ya, berbuah jikalau tanpa air hidup, yaitu Tuhan Yesus. Enggak bakalan. Bagaimanapun hidup kita, bagaimana usaha kita, tanpa Yesus enggak mungkin. Nah, ini poin yang penting. Yang ketiga, kita belajar bukti bahwa Yesus adalah pusat hidup. Yang pertama, kehidupan kita akan berbuah. Itu buktinya. Jikalau ingin betul-betul kita melihat Yesus adalah pusat hidup, buktinya apa? Kehidupan kita akan berbuah. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 6-8. Dikatakan, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Bukti pertama, kita akan berbuah dari ayat ini. Puji Tuhan. Nah, buah pertama adalah yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi buah pertama adalah buah yang dikerjakan Roh Kudus. Jadi karakter-karakter yang kita baca tadi adalah hasil dari karya Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya.
Yang kedua, buah kedua adalah membawa jiwa-jiwa baru untuk percepatan Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah kita berbuah? Adakah orang-orang yang kita menangkan bagi Tuhan? Sebagai contoh, setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Nah, saudaraku, demikian juga kita dikenal dari buah-buah kehidupan kita. Inilah maksud Tuhan Yesus memanggil kita, yaitu apa? Supaya kita berbuah. Nah, saudaraku, yang kedua, doa dikabulkan. Kita lihat dua ayat, Yohanes 15 ayat 7 dan ayat 16. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Perhatikan di sini dari ayat kita bisa melihat bukti Yesus jadi pusat hidup kita, doa kita dikabulkan. Jikalau yang pertama kita tinggal di dalam Dia, kita tinggal dalam Tuhan, memiliki hubungan pribadi. Kata tinggal dalam teks Yunani, kata meno, itu menetap dengan Tuhan. Yang kedua, jikalau firman-Nya tinggal dalam kita. Nah, saudaraku, karena dengan demikian kita tidak akan meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya. Saya begitu yakin ketika kita ada tinggal dalam Dia, memiliki persekutuan dengan Tuhan, apapun kita minta, pasti permintaan kita selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, sebagai contoh, tidak mungkin ranting pohon durian minta kepada pokok pohonnya atau pohonnya untuk berbuah mangga. Ya, buah mangga saja dan sebagainya. Tidak mungkin ya. Karena itu apa saja yang kita minta yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu akan diberikan kepada kita. Betapa pentingnya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tinggal dalam Dia. Saya yakin tinggal dalam Dia, maka apapun keinginan kita, pasti keinginan yang selalu selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, kita saling mengasihi. Mari kita lihat Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 10, lalu ayat 12 dan ayat 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Yohanes 15 ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Puji Tuhan. Jadi 5 hal yang kita lihat dari ayat ini, turutilah perintahnya. Kedua, Bapa mengasihi Yesus. Yang ketiga, Yesus mengasihi kita. Yang keempat, kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Yang kelima, Yesus mau menyatakan kasih-Nya kepada orang lain melalui kita. Puji Tuhan. Nah, lalu yang keempat kita melihat kita akan penuh dengan sukacita. Luar biasa. Kita akan penuh dengan sukacita. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Kita lihat sini, yang pertama sukacita Kristus ada dalam kita. Ini bukti Yesus ada dalam hidup kita menjadi pusat. Yang kedua, sukacita kita itu menjadi penuh. Wah, luar biasa. Ya, sukacita kita tidak akan tergantung lagi dengan keadaan dunia sekitar kita. Karena kita tahu kebahagiaan kita kelak bersama dengan Tuhan di sorga. Artinya, sukacita kita tidak dibangun dari kondisi yang ada, situasi yang ada. Ya, begitu banyak orang terkondisi oleh karena sikonnya. Tapi di dalam Tuhan harusnya kita bersukacita. Puji Tuhan. Nah, sebagai konklusi dari Yohanes 15, memang tidak semua ayat saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca. Tolong dibaca secara pribadi. Nah, kalau kita melihat kembali dalam Yohanes 15 ayat 2, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap ranting di dalam aku yang tidak berbuah diambilnya. Tapi ajaran mengenai mereka yang tidak berbuah ditunda. Sampai Yohanes 15 ayat 5. Yang mengetengahkan mereka kembali dengan kata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, Tuhan Yesus memakai pembakaran ranting kering yang tidak berguna sebagai kiasan, sebagai gambaran, sebagai analogi untuk lebih memperingatkan kepada kita
supaya kita tetap tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Tinggal dalam Kristus artinya apa? Kata tinggal saya katakan tadi meno, stay, berarti menetap. Jadi pemahaman inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menekankan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap tinggal, menetap sepenuhnya dalam Kristus. Itulah wujud nyata orang yang mau menjadikan Yesus sebagai pusat dari hidupnya. Dalam keadaan inilah setiap orang percaya mengalami yang namanya pekerjaan Kristus dan dipersiapkan untuk berbuah. Tanpa tinggal menetap di dalam Kristus, maka orang-orang percaya tidak akan pernah menghasilkan buah, saudaraku. Nah, tujuan hidup kita adalah untuk berbuah. Suatu hal yang mustahil bila seseorang yang mengaku percaya namun tidak mengetahui tujuan hidup imannya. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 15 ayat 8, Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Artinya sesuatu yang mustahil bila seseorang menganggap dirinya hidup memuliakan Allah Bapa tanpa terlebih dahulu mengenal dan tinggal di dalam Kristus. Gereja hanya mungkin berhasil kalau tetap melekat sebagai ranting kepada pokok anggur itu dan menerima kehidupan darinya. Di luar Kristus, gereja tidak memiliki daya apapun untuk bertumbuh dan tidak akan mampu menghasilkan buah. Bahkan gereja akan mati sehingga tidak memiliki fungsi apapun selain dibuang dan dibakar. Saudaraku, ibarat ranting-ranting yang melekat pada pokok anggur. Gereja yang tinggal di dalam persekutuan yang hidup dengan Tuhan Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai pusat hidupnya pasti akan menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab Allah Bapa lah yang memelihara pertumbuhannya dan membersihkan penghalang ranting-ranting ini berbuah. Tinggal di dalam Yesus adalah esensi hidup sebagai murid-murid Yesus dan mencakup kesediaan untuk dibersihkan agar bisa menghasilkan buah. Bisa saja hal ini tidak menyenangkan, sakit memang, tapi perlu agar kita sendiri semakin berpaut kepada pokok anggur dan menghasilkan semakin banyak buah. Namun tinggal dalam Yesus tidak terjadi begitu saja, saudaraku, karena harus ada kemauan keras, tekad, komitmen untuk mengusahakannya. Namun ada sukacita di dalamnya, sudah kita baca tadi, Yohanes 15 ayat 11. Sebab itu jangan menyerah karena Roh Kudus akan memampukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam ketidakmungkinan manusiawi ini justru tersirat suatu janji bahwa kuasa Allah niscaya memungkinkan Bapak Ibu Saudara menghasilkan buah, yaitu sikap dan tindakan berdasarkan firman yang menyenangkan hati Allah dan menjadi penggenapan kehendaknya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, mari kita pusatkan perhatian kita kepada tindakan iman ini. Menghasilkan buah yang nyata, menghasilkan buah yang konkret. Buah-buah itu harus muncul di segala bidang kehidupan kita. Mulai dari rumah, lingkungan, tempat kerja, gereja, dan bahkan di dunia maya. Inilah wujud iman kita yang sebenarnya. Karena itu, saudaraku, jadikanlah Yesus sebagai pusat hidup saudara, sehingga saudara bisa berbuah dan menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami terima. Tolong kami Tuhan, agar kami tetap menjaga hubungan pribadi kami dengan Engkau, agar kami dimampukan untuk berbuah. Karakter-karakter yang indah boleh kami tampilkan. Kami boleh menyatakan diri kami sebagai murid-murid kepada dunia. Terima kasih, berkati setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.